Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui KBM daring atau KBM dalam jaringan. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 atau di kelas 4 ini akan diampu oleh saya. Perkenalkan, nama saya Imam Nur Hadi. Alamat saya dari Sidoarjo, tepatnya di Desa Ketegan, Tanggulangin, Sidoarjo. Sedikit bercerita mengenai riwayat pendidikan saya. Jadi dulu saya juga alumni dari Madrasah Muallimin Muallimat ini pada tahun 2013, yakni 7 tahun yang lalu. Setelah saya lulus dari Madrasah Muallimin Muallimat ini, sambil kuliah di STKIP PGRI, saya pun mengabdi di Madrasah Muallimin Muallimat. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia ini mulai dari 3 tahun kemarin, jadi ini adalah efektif tahun keempat saya. Belum terhitung tahun keempat berjalan begitu ya. Iya, pada tahun keempat ini saya mengampu di kelas 1, kelas 3 dan kelas 4. Saya sangat bersyukur bisa mengabdi di Madrasah Muallimin Muallimat, juga bisa mengamalkan ilmu di Madrasah Muallimin Muallimat. Saya juga sangat berterima kasih kepada madrasah ini karena disinilah saya bisa meneladani guru-guru saya. Itu sedikit sesi perkenalan tentang saya. Saya ucapkan selamat datang di mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya ucapkan selamat datang, tetap semangat begitu ya, mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan mengenai silabus materi bahasa Indonesia di kelas 10 atau di kelas 4. Sebelum sampai pada pembahasan silabus, alangkah eloknya kita menambah pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Jadi kita harus punya sebuah konsep berpikir yang bagus bahwa kita belajar bahasa ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nanti ketika kelas 6 menghadapi ujian nasional. Bukan hanya untuk memenuhi itu. Saya tegaskan lagi, bahasa di Madrasah Muallimin Muallimat bukan hanya untuk memenuhi gitu ya, ikatan dari negara ketika nanti di kelas 6 ada ujian nasional. Kenapa kita harus belajar bahasa? Kenapa kita harus belajar bahasa? Karena bahasa ini merupakan suatu pengantar, ya kan? Bahasa ini adalah sebuah pengantar. Seperti kita di Madrasah Muallimin Muallimat ini, orientasi keilmuannya adalah keilmuan keagamaan atau tafaqquh fiddin gitu ya. Kemudian pengantarnya apa? Bahasa Arab, ya kan? Dengan bahasa Arab kita dapat memahami keilmuan keagamaan di Madrasah Muallimin Muallimat. Sebelum kita belajar tentang bahasa Arab, kita juga harus belajar tentang ilmu-ilmu yang menunjang pembelajaran bahasa Arab seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, balaghah, mantek dan sebagainya. Kan begitu. Bahasa Indonesia pun juga seperti itu. Jadi bahasa Indonesia di sini juga menunjang ilmu-ilmu pembelajaran lain di Madrasah Muallimin Muallimat. Kemudian apa fungsi dari pembelajaran bahasa? Ini nanti akan saya jawab mengenai fungsi dari pembelajaran bahasa. Karena bahasa ini adalah sebuah keterampilan, maka fungsinya pun harus jelas. Apa fungsi dari pembelajaran bahasa?
agar kita dapat memahami ilmu-ilmu yang lain. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi ataupun ide yang tertanam dalam pikiran. Media penyampaiannya bisa melalui lisan ataupun tulisan. Bahasa juga memiliki peran sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Dengan berbahasa, kita dapat menilai seseorang bahwa ia santun atau tidak, beradab atau tidak. Seseorang dikatakan santun atau tidak ditentukan oleh sikap berbahasanya. Berbagai kebudayaan bisa saling menyatu karena adanya salah satu aspek yang mampu mengikatnya, yaitu bahasa. Jadi orang Jawa terikat dengan bahasa Jawanya. Orang Sunda juga terikat dengan bahasa Sundanya. Begitupun orang lain, orang Bali, orang Batak dan sebagainya. Jadi itu salah satu aspek yang mengikat. Jadi tanpa bahasa, manusia tidak dapat mengomunikasikan gagasan dan pikirannya kepada orang lain. Bagaimana kita mampu mengomunikasikan gagasan, ide, atau pesan kita kepada orang lain tanpa melalui bahasa? Jadi bahasa ini porsinya begitu penting di dalam kehidupan manusia, karena ia adalah pengantar untuk tersampainya gagasan, ide, atau pesan, informasi kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu, jika ingin mengungkapkan berbagai pemikiran yang baik, maka manusia harus menguasai bahasa dengan baik. Paham ya? Jadi itu kenapa kita harus menguasai bahasa. Setiap orang memiliki kemampuan berpikir dengan baik, namun tidak semua orang memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Jadi apa yang kita pikirkan belum tentu akan mampu kita ucapkan. Namun apa yang telah kita ucapkan, itulah yang kita pikirkan. Jadi kita tahu seseorang itu pola berpikirnya baik atau tidak dari bahasa yang ia sampaikan. Terus kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Padahal kita ini juga hidup di Indonesia. Setiap hari kita juga membaca bahasa Indonesia. Setiap hari juga kita mendengarkan bahasa Indonesia. Ya, apa yang saya tanyakan itulah jawabannya. Ya, karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena banyaknya pemakainya, maka dari itulah kita harus belajar bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini merupakan jati diri bangsa dan identitas, serta cerminan kedaulatan negara, dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, negara yang bersatu, negara yang berdaulat. Bahasa nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia. Paham ya? Jadi karena banyaknya pemakainya, satu, yang pertama karena itu merupakan jati diri dan identitas bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi bedakan ya antara negara dengan bangsa. Nah, di dalam berbahasa ini ada 4 aspek khusus yang melatar belakangi pembelajaran berbahasa. Jadi berbahasa ini kan sebuah keterampilan. Maka harus ada aspek-aspek yang menunjang keterampilan berbahasa. Jadi seseorang dikatakan memiliki kemampuan berbahasa yang baik apabila telah melalui dan menyelesaikan sebuah proses. Seperti kita bersekolah, sekolah dasar. Ketika ingin mendapatkan ijazah SD, maka kita harus melalui sebuah proses. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Begitupun sekolah menengah pertama. Begitupun ketika sekolah menengah atas. Seperti di Mu'alimin, ketika kita ingin mendapatkan ijazah Mu'alimin, gitu ya. Masa bisa kita langsung berada di kelas 6
Kan tidak bisa, kita harus melalui kelas 2A dulu yang dari MTS, kemudian ke kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 kan begitu. Yang dari MI juga harus melalui kelas 1A atau kelas 1B, kelas 2, 3, 4 sampai kelas 6. Jadi ada sebuah proses yang harus dilalui untuk mendapatkan ijazah madrasah mu'alimin mu'alimah. Berbahasa juga begitu. Untuk dapat dikatakan seseorang memiliki kemampuan berbahasa yang baik, maka harus melalui beberapa proses. Nah, yakni aspek keterampilan berbahasa. Jadi keterampilan berbahasa ini ada 4 aspek. Yang pertama adalah menyimak, kemudian membaca, kemudian berbicara, dan yang terakhir adalah menulis. Jadi menyimak dan membaca ini merupakan sumber pemerolehan informasi. Sekali lagi saya ulang bahwa menyimak dan membaca ini merupakan sumber pemerolehan informasi. Lah hasilnya apa? Hasilnya adalah berbicara dan menulis. Sudah paham ya peta konsepnya mengenai 4 aspek keterampilan berbahasa ini. Jadi menyimak dan membaca, outputnya apa? Ya berbicara. Menyimak dan membaca, outputnya apa? Ya menulis. Paham ya? Atau hasilnya apa? Menyimak dan membaca, ya berbicara. Hasil dari menyimak dan membaca apa? Ya menulis. Paham ya? Jadi menulis dan berbicara merupakan hasil dari membaca dan menyimak. Kita bahas menyimak dahulu. Menyimak ini merupakan keterampilan yang paling mendasar. Setiap orang tentu melakukan kegiatan menyimak, mulai dari mendengarkan berita, ya, terus mendengarkan cerita, menonton sebuah drama, kemudian apa lagi? Pertunjukan-pertunjukan seni lainnya seperti kita melihat pagelaran wayang begitu ya. Kita juga melakukan kegiatan menyimak ini, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kemudian apa bedanya Pak menyimak dengan mendengarkan Pak? Apa bedanya? Menyimak dan mendengarkan ini berbeda. Ya, saya tegaskan lagi bahwa menyimak dan mendengar ini berbeda. Seperti kenapa kok redaksinya begitu ya? Dalam syahadat itu kok bersaksi? Kok tidak? Saya melihat dengan mata kepala telanjang. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kenapa kok tidak seperti itu? Kok tidak melihat tapi redaksinya bersaksi? Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa kok redaksinya bersaksi? Kenapa? Karena melihat dan bersaksi ini derajatnya lebih tinggi bersaksi daripada melihat. Paham ya? Menyimak dan mendengar juga seperti itu. Jadi menyimak ini derajatnya lebih tinggi daripada mendengar. Kalau mendengar ini hanya ingatan jangka pendek saja. Kalau kita menyimak itu berarti bukan hanya mendengarkan, juga memahami dengan baik dan mengingat apa yang kita dengarkan. Jadi yang pertama memahami dengan baik dan mengingat apa yang kita dengarkan. Itu adalah proses kegiatan menyimak. Paham ya? Nah, kemudian membaca. Membaca itu merupakan pusat pemerolehan berbagai pengetahuan keterampilan. Jadi sama seperti menyimak, posisinya membaca ini ya. Membaca juga dapat digunakan untuk membangun sebuah konsep, mengembangkan perbendaharaan kata, memberikan pengetahuan, menambahkan proses pengayaan pribadi, mengembangkan intelektualitas, karena di situ kita juga belajar tentang berbagai kata yang sebelumnya tidak kita pahami gitu ya. Juga untuk sebuah hiburan. Kan ada orang yang gemar membaca. Orang yang menjadi pembaca yang baik
pasti ia dapat menyimpulkan lebih baik dari orang yang tidak gemar membaca. Paham ya? Jadi orang yang membaca lebih baik atau seorang pembaca yang baik ini dapat menyimpulkan lebih baik dari apa daripada orang yang tidak gemar membaca. Karena membaca ini sebuah keterampilan, jadi keterampilan itu harus diasah dan ditingkatkan. Paham ya? Jadi membaca ini juga punya pengaruh di dalam hidup kita, karena pengamatannya akan semakin bagus, ketelitiannya akan meningkat ketika kita gemar membaca. Orang yang gemar membaca memang lebih teliti daripada orang yang tidak gemar membaca. Kemudian setelah membaca ada aspek keterampilan berbicara. Pada dasarnya berbicara ini merupakan hasil dari proses membaca dan menyimak. Memang keterampilan berbicara ini pada umumnya dilakukan oleh semua orang, tetapi berbicara yang terampil atau pembicara yang terampil hanya sebagian orang yang dapat melakukan. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Jadi ini fungsinya. Kita berbicara, kita ini menyampaikan maksud, yakni yang berupa ide, pikiran, isi hati, gagasan, pesan, menyampaikan informasi kepada orang lain, dan orang lain tersebut harus memahami apa yang kita sampaikan. Itulah berbicara. Umpamanya awak dhewe ngomong tapi sing tak omongi ya karo apa sing tak maksud. Nah, berarti saya dikategorikan tidak berbicara tapi hanya berbunyi. Paham enggak? Wis berbunyi gak faedah pisan. Jadi keterampilan berbicara ini merupakan salah satu pokok komponen dalam pembelajaran bahasa. Jadi nanti mungkin ada sebuah prakteknya nanti mengenai keterampilan berbicara. Kemudian yang tahap terakhir ialah keterampilan menulis. Menulis ini merupakan pusat pengaplikasian berbagai pengetahuan yang telah didapat dari aktivitas menyimak, aktivitas membaca. Ini merupakan tahap terakhir. Kemudian setelah kita dapat pemerolehan informasi dari membaca dan menyimak gitu ya, kemudian kita mengalihkannya ke dalam bentuk rangkaian kata dan bahasa yang memiliki makna dan tujuan. Jadi itu artinya menulis. Kalau kita sekedar menulis gerek gitu tanpa mempunyai maksud dan makna ataupun tujuan yang jelas, berarti itu bukan menulis. Jadi menulis di sini berarti menuangkan buah pikiran, buah gagasan, ide gitu ya, ke dalam bentuk tulisan atau menceritakan sesuatu kepada orang lain melalui tulisan. Menulis juga dapat diartikan sebagai ungkapan atau ekspresi perasaan. Jadi isi hati maksudnya ya, yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Orang yang gemar, pandai, dan telah menulis berarti ia telah mencoba mengaktifkan indera yang ada pada dirinya melalui apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia cium, apa yang ia rasakan, apa yang ia raba, kemudian teraplikasikan dalam bahasa dan kata. Jadi keempat keterampilan itulah yang saling berhubungan satu dengan yang lain, yang saling terikat satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan antara membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Kemudian apa sih yang akan kita bahas pada materi bahasa Indonesia di kelas 4 begitu ya.
Yang pertama ada laporan hasil observasi. Yang kedua ada teks eksposisi, kemudian ada anekdot, ada cerita rakyat. Ya, jadi 1 sampai nomor 4 ini akan kita bahas di kelas 4 di semester 1. Lalu yang nomor 5 sampai 8 yakni negosiasi, nomor 6 berdebat, biografi dan puisi ini akan kita bahas di semester 2 ya. Jadi itu yang akan kita bahas di semester 1 dan semester 2. Untuk lebih jelasnya pada pertemuan kedua nanti saya akan mengupas tuntas gitu ya tentang materi laporan hasil observasi. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan malas ketika disuruh orang tua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.